Sekalian yang dirahmati Allah, temanya menarik, saya baru membaca. Bersyukur merupakan apa nih? Kunci kebahagiaan. Saya sangat setuju sekali. Ya, bersyukur, thankful to God is main key to world happiness. Wah, ya. Bersyukur itu merupakan kunci kepada kebahagiaan, dan ini 200% betul, ya. Dan saya alami sendiri, ibu-ibu juga mengalami sendiri, ya. Orang yang selalu bersyukur itu hidupnya indah, dan ini bisa dibuktikan secara nyata maupun eksperimental, scientific model. Orang yang selalu bersyukur hidupnya nyaman, aman, damai, tidak gelisah. Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7. Barangkali saya kira sudah hafal semua ayatnya. Minta maaf, saya ini sampai jam berapa? Saya pasang jam saya di sini. Jam berapa, Bu? Sampai jam pinten? 3:30. Oke, so we have 35 minutes left. Kita ada 35 menit. Baik, nanti ingatkan Bu ya, saya kalau kebablasan. Karena kalau sudah ngomong itu rasanya nggak mau berhenti. Saya seminggu tenggorokan saya libur, nggak ngomong keras-keras, nggak ada tausiah ya. Ketika tadi pagi di Halakoh di Masjid saya, jadi agak serak-serak, mau membiasakan suara keras itu memerlukan adaptasi, ya. Kemudian kupingnya masih apa? Budek-budek sedikit karena tekanan udara ya Bu ya. Tapi sekarang sudah membaik, sudah bagus. Baik ibu-ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita supaya mendapatkan kebahagiaan ini, ya. Bunyinya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya tahu, if you are grateful to me, kata Allah, ya, I will provide you more. Meng-mengah. Berapa bahasa ini? Kata Allah, kalau kamu sering bersyukur kepadaku terhadap nikmat apapun loh ya Bu ya, dikasih bonus cuma 100 perak, bukan perak, $100. Katakan apa? Akan nikmat Bu. Berbeda dengan orang yang tidak bersyukur. Maaf, saya akan kasih contoh. Boleh saya tahu legiuming men? Rusmina. Bu Rusmina, Liko? Sumi. Bu Sumi, Bu Rusmina. Saya kasih contoh, misalnya ini mau lebaran haji ya Bu ya. Saya jadi bos, misalnya. Bu Rusmi dan Bu Rusmina. Yang paling gampang Bu Bayem, Bu Waru. Bu Waru, Bu Bayem. Biar enak apa ya. Bu Waru, Bu Bayem. Oke. Mau lebaran Idul Adha, saya ingin menyiapkan bonus kepada Bu Waru dan Bu Bayem. Dua amplop, nggak ada amplopnya, ya. Sudah saatnya tiba, sebelum sholat, saya panggil dua-duanya, Bu Waru, Bu Bayem. Sini Bu, dua-duanya ya. Bu Waru saya berikan $5.000, 5 lembar. Naik Bu. 5 lembar. $5.000 Bu, bojo. Ini bonus. Allahumma Amin. Ini contoh mawar nih Bu ya. Contoh top. Yang mudah-mudahan nanti dapat bonusnya ya Bu ya. Amin. Bu Waru saya kasih 5 lembaran, jumlahnya $5.000. Kira-kira Bu Bayem itu ngelihat kira-kira reaksinya gimana? Wow. Cemburu, apalagi ngarepin apa coba? Ngarepin ya kalau bisa ya lebih daripada
5.000 bayem nih. Kalau bisa ya 7.000 ya Bu ya. Pokoknya jangan sampai di bawah itu. Nah, tiba-tiba saya panggil Bu Bayem, saya kasih cuma 500. Sudah 500, nggak pakai amplop merah lagi. 5 lembar. 1, 2, dia yang ngeliatin loh. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo reaksi Bu Bayem kira-kira gimana? Panjenengan. Reaksinya cemberut, mangkal suuzon, atau ingin gebrak-gebrak meja, atau mau keluar kerja, atau marah. Kira-kira gimana Bu? Wah, campur-campur ya Bu ya. Yang negatif semuanya ngumpul. Kalau bukan ahli syukur. Tapi kalau orang yang ahli bersyukur kepada Allah, saya pasti dia akan mengucapkan ke sayanya itu taucenya itu mungkin berkali-kali. Walaupun baru dikasih berapa tadi? 500. Yang melihat ini 5.000. Ya. Makanya ibu sekalian, kalau kita diberikan seberapapun ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah Rasul ibu, supaya kita nggak kecewa ya Bu ya. Kita kan sering kadang-kadang didiskriminasi ya Bu ya. Yang ini dikasih sekian kok aku dapat segini, kan kadang-kadang begitu ya Bu ya. Nah, maka sunnah Rasul itu Nabi menyatakan setelah beliau mendapatkan sesuatu yang amat kecil harganya, tidak berharga, katakan $1, maka Nabi menganggapnya sebagai sesuatu yang amat luar biasa, yang mungkin 1 miliar lah menganggapnya. Alhamdulillah, 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 aku masih dapat berapa tadi? 500 kan? 500, walaupun sedikit. Nah, kalau Mbak Bayem ini ahli syukur, insya Allah malamnya bisa tidur. Tapi kalau tidak mensyukuri yang 500 itu, kira-kira malamnya bisa tidur apa enggak? Nah, akan hilang rasa apa ini? Kebahagiaan akan hilang. Semua dalam hatinya itu penyakit semua. Penyakit itu banyak, ada 19. Yang paling merusak dan membahayakan adalah penyakit dengki dan iri. Apa artinya iri itu? Iri dengki. Ya betul. Tidak senang melihat temennya itu bahagia, dapat duitnya lebih banyak, pakaiannya lebih bagus, ya. Malah dia apa? Panas dingin. Nah ini Bu, ya. Melihat tetangganya beli motor, kejam-kejam dia. Orang yang penyakit dalam hati nggak mau berterima kasih. Iya. Apalagi mau lebaran, kadang-kadang kita itu kan saingan ya Bu ya. Beli sofa, beli apa lagi? Beli motor, beli macam-macam lah yang baru-baru semua. Ya. Jadi ketika melihat tetangganya punya motor atau beli sofa baru, nggak dia apa-apain, keringet dingin, panas dingin, kejang-kejang. Ya Bu ya. Ini tandanya orang ini dijangkiti penyakit apa? Iri dengki. Orang yang ahli syukur, no way. Orang yang ahli syukur malah justru dia akan mendatangi orang itu dengan mengucapkan gonghe gonghe. Gonghe, gonghe. Tahu gonghe artinya? Selamat. Selamat ya Mas, kamu punya motor baru. Waduh ini mandol ini. Apalagi saya bercanda, bolehlah nanti kalau aku minjem, kan ya Bu ya? Nah ya Bu ya. Beda dengan orang yang iri dengki. Beda sekali. Ketika orang ini dijangkiti penyakit iri dengki, maka akan terjadi 3 hal. Apa dampaknya? Makan tidak enak, tidur tidak Nyenyak. mandi tidak basah. Ini Bu akan terjadi 3 ini. Ya. Mandi tidak basah itu kayak daun apa Bu? Daun talas. Daun talas. Tahu ini Bu. Karena ada pengalaman Bu, saya punya teman sekarang umurnya 80 lebih, ya. Dosen di Hong Kong, ini teman saya orang Cina. Ketika dia orangnya sudah agak sedikit pikirannya ya Bu ya. Masuk kamar mandi, mau mandi,
ditunggu oleh pembantunya sampai 2 jam nggak keluar-keluar. Nggak keluar-keluar. Ketika diketuk, dipaksa, dia keluar. Loh, kok kering, nggak mandi, nggak apa ini? Pakaiannya masih tetap kayak tadi ya Bu ya? Rupa-rupanya pikirannya apa Bu? Ya itu. Mungkin stres ataupun pelupa ya. Orang yang iri dengki itu akibatnya demikian ya. Kalau sudah makan tidak enak, apa yang terjadi Bu? Badannya sakit apa enggak? Pasti. Biasanya sekali makan 2 piring. Ini karena diserang penyakit dengki. Akhirnya padahal enak-enak Bu, satu meja ini semuanya nggak dimakan Bu, nggak kolu ya, sedikit aja nggak mau ngerasa ya. Kenapa? Karena serangan penyakit apa? Dengki, iri. Penyakit iri dengki. Makanya orang yang iri dengki Bu, itu cepat sakit ya. Kalau sudah cepat sakit, cepat apa Bu? Nah, tahu ya Bu. Orang yang bersyukur sebaliknya, walaupun diberikan sedikit, dia akan selalu toce-toce dan alhamdulillah ya. Dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah wa syukrulillah azka salati li rasulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah wa syukrulillah azka salati li rasulillah. Cukup. Jadi ingat, bersyukur merupakan kunci kebahagiaan. Orang kalau bahagia Bu, mesti panjang umur. Amin. Orang cepat mati itu biasanya apa sih Bu? Ngenes, rungsung. Ya pikirannya kan? Pikirannya, hatinya selalu dengki, selalu takabur, selalu riya, selalu ingin dipuji ya Bu ya. Ini penyakit. Makanya untuk mendapatkan itu perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat sedikit ataupun banyak, jangan melihat kepada barangnya, tapi lihatlah kepada siapa pemberi itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih sering dia bersyukur, kita bersyukur, akan lebih sering Allah memberikan kepada kita. Jadi kuncinya adalah lebih sering banyak kita bersyukur kepada Allah, kita akan lebih sering mendapatkan rezeki dari Allah. Sebaliknya kalau kita nggak mau bersyukur, kayak saya misalnya, tadi Mbak siapa yang di sini namanya? Waru ya. Saya kasih 5.000 untuk mengatakan thank you aja enggak, coba. Dapat 5.000 beribat langsung ke kamarnya ngitung duit. Terima kasih enggak, ngangguk enggak, dalam bahasa Arab la salam wala kalam. Tidak mengucapkan salam ataupun perkataan sedikit pun. Langsung langsung keluar deh. Misalnya. Kira-kira tahun depan saya akan memberikan 5.000 lagi apa enggak? Yang ini tocenya itu sampai 10 kali. Tocelea. Tahu orang Jepang kalau mengucapkan arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, sampai nunduk-nunduk ya Bu ya. Sampai ruku-ruku, tahu ruku? Arigatou. 20 kali aligatonya. Tahun depan saya akan puter. Nah, gitu. Nah, yang buat dengan dapat 500, ini dapat berapa ribu Bu? Nah, secara rasional dan logika kemanusiaan fitrah juga demikian. Makanya Ibu ya, nikmat Allah itu banyak yang nggak kita rasakan. Iya, ini disebut sebagai Allah itu adalah penyantun. Pernah dengar salah satu nama Allah yang disebut sebagai Al-Halim? Ada yang hafal Asmaul Husna? Coba baca ya. Allahul ladzi la ilaha Al-Malikul Salam Azizul
Azizul Jabbar. Nah, ada Wahhab di sini. Oke, sudah cukup. Ada Wahhab, ada Al-Halim. Al-Halim, Allah itu Maha Penyantun. Al-Wahhab, Allah itu Maha memberi anugerah kepada kita. Ibu-ibu ada yang tahu arti penyantun? Anyone knows the meaning of penyantun? Lehai mhayan ya nah. Lehai mhayan ya nah. Hayah. Apa maknanya penyantun? Memberi. Dermawan. Memberi. Juga memberi. Lagi loman. Apa meneh? Apa bu? Penyantun. Penyantun itu artinya memberi tanpa diminta. Itu artinya apa? Penyantun. Saya diberi air berapa botol itu? Makanannya ada 4 apa itu? Piring. Yang memberi ini kan saya nggak minta. Tiba-tiba disodorin semua ya bu ya. Nah, maka orang yang memberi ini disebut Al-Halim atau penyantun. Nabi Muhammad itu adalah penyantun. Allah itu Maha Penyantun. Kalau Allah Maha Penyantun, maknanya apa? Allah Maha Pemberi. Walaupun kita nggak Minta. Panjenengan ada nggak malam tadi yang berdoa, ya Allah, panjangkan umurku supaya aku dapat menghadiri milad apa? PGB. Ada nggak yang berdoa malam tadi kayak mana? Nggak ada. Yes. Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Aku berdoa. Entah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang itu sampai kita bisa napas hidup, sampai bawa ini. Tadi ada yang kudanannya bu ya, bawa semua ya bu ya. Wah ini ya. Iya, bisa diberikan kekuatan napas ya. Ini namanya Allah itu Maha apa? Penyantun. Ya, apa yang kita nggak minta terus diberi. Iya bu. Ini namanya Allah penyantun. Maka ibu sekalian, sering-sering bersyukur kepada Allah. Ada satu hadis ibu sekalian, yang kalau kita itu bersyukur, satu ucapan diucapkan pada pagi hari sama dengan kita mengucapkan syukurnya sepanjang hari. Saya ulang ya bu ya. Ada satu doa yang kalau kita ucapkan di pagi hari untuk bersyukur kepada Allah maksudnya, itu dianggapnya seperti kita langsung mengucapkan bersyukur Alhamdulillah, Alhamdulillah sampai sepanjang hari, sampai sore nanti dari mulai pagi. Saya kira ada yang hafal, sebagian hafal sudah hafal, sebagian besar. Kalau di waktu pagi, doa pagi, ingat Allahumma asbahadi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Ada yang hafal? Belum? Nanti dilihat di internet ya bu ya. Doa pagi dan petang. Nah, yang kalau pagi kita mengucapkan itu, kata Nabi, seolah-olah kita itu mengucapkan hamdalah dari mulai pagi sampai sore sampai maghrib. Kalau kita membacanya di waktu maghrib ataupun petang, Allahumma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Orang yang mengucapkan ini seolah-olah kita berhamdalah kepada Allah dari mulai sore itu sampai besok pagi. Ada yang hafal bu? Ikuti saya ketika pagi ya. Allahumma asbahtu Allahumma inni asbahabi Allahumma inni asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Artinya begini bu, orang yang mengucapkan hamdalah tadi, ya Allah, apapun yang engkau berikan kepadaku, walaupun kecil ya bu ya, ataupun engkau berikan kepada teman-temanku, semuanya adalah datang darimu ya Allah. Bagimu syukur dan hamdalah.
Jadi orang yang mengucapkan ini sama dengan mengucapkan alhamdulillah berulang kali sepanjang hari. Jadi tolong ya Bu ya, tolong dihafal dan dipraktekkan setiap pagi dan sore. Ya Bu ya, Anda ingin bahagia, praktekkan bacaan tadi sambil merenungi. Dan ini akan menghilangkan kedengkian. Orang yang meyakini bahwasanya rizki yang diberikan kepada teman tetangga kita itu semuanya adalah darimu ya Allah, insya Allah akan menghilangkan kedengkian. Ya, malah kita akan mengcongratulate, akan mengucapkan kung hei kepada teman kita. Sebaliknya orang yang bukan ahli syukur, ya, dia akan apa yang terjadi Bu? Panas dingin, ya. Dia melihat beli motor, minggu depan beli mobil. Ayo apa yang terjadi Bu? Wah langsung geblak. Kalau geblak dibawa ke rumah sakit, masuk ICU. Seminggu berikutnya ada berita lagi, Mas, tetangga kita beli satu lagi mobil Mas. Ayo kira-kira apa yang terjadi Bu? Seco atau sedo? Sama nggak sedo dengan sedo? Sedo bahasa Jawa nih, meninggal. sedo bahasa sininya kan sama ya Bu ya? Sedo itu apa artinya? Ayo innalillahi. Seco? Nah itu Bu. Makanya Ibu kalau ngelihat teman bahagia harusnya alhamdulillah ya Allah, anugerahkanlah juga kepada kami ya Allah. Harusnya seperti itu. Ya Bu ya. Nah, untuk mendapatkan syukur kita supaya diterima oleh Allah, Ibu, supaya dapat kebahagiaan ini, setidaknya ada 4 Bu. Ada 4 ya. Yang pertama, langkah pertama Ibu-ibu, ketika kita mendapatkan apapun anugerah dari Allah, termasuk pertemanan, ini kan nikmat bukan Bu? Nikmat. Persahabatan itu nikmat loh. Persahabatan itu nikmat. Ya, diuluki salam itu nikmat sama mboten? Nikmat. Dikasih buah ini nikmat sama mboten? Dikasih air nikmat semuanya Bu ya. Gaji itu nikmat bukan Bu? Nikmat. Makanya ibu-ibu sekalian nanti nih dapat gajinya kapan ini? Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 4. Wah masih muda ya Bu ya? Oh ini tanggal muda ya Bu ya? Nanti akhir bulan ibu-ibu sekalian, kalau Anda mendapatkan gajian, yakini bahwa gajian itu datangnya hakikatnya dari mana Bu? Ingat ya Bu ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya itu harus diyakini. Supaya apa? Kita termasuk menjadi orang yang ahli syukur. Ini ya Bu ya. Harus begitu. Bagaimana bisa? Bisa dibuktikan Bu. Contoh panjenengan sudah banting tulang, morat-marit, wirawiri, mondar-mandir ya Bu ya, bekerja selama 1 bulan. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Rob, berilah gajian yang Bu? Banyak, yang cepat kalau bisa ya Bu ya. Diterima oleh Allah. Akhirnya Allah apa Bu? Menyentil, tahu menyentil? Menyentil hati majikan kita Bu. Kan majikan itu kasihan itu. Ya, pekerjamu itu minta-minta kepadaku ya, supaya gajinya dipercepat, kalau bisa ditambah. Allahumma amin. Akhirnya terbukalah hati majikan kita. Besoknya dia pergi kemana Bu? Bank. Habis dari bank withdraw money, duit diberikan kepada kita. Jadi walaupun gajian kita itu melalui majikan, tapi hakikatnya datang dari mana Bu? Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus yakini. Apapun yang Allah berikan ataupun kita terima, kita dapatkan, hakikatnya adalah dari siapa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diyakini. Keduanya ibu-ibu sekalian, supaya rezeki kita terus menerus dapat terus ya, tanpa henti. Setelah mendapatkan gajian itu, cepat-cepat mengucapkan hamdalah. Itu dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah wa syukrulillah, azka salati li rasulillah.
Bila perlu ibu sekalian, sujud syukur langsung Bu. Pernah nggak ada yang sujud syukur habis gajian di depan majikan? Padahal boleh loh Bu, boleh. Sujud syukur itu nggak perlu wudhu, nggak perlu wudhu. Kayak pernah panjenengan ngelihat pemain bola ketika ngegol 1 atau 2 menang? Ada yang sujud nggak? Pakai kain apa enggak? Enggak. Kan pakai pakaian segini langsung sujud ya Bu ya. Ya. Dan nggak perlu wudhu karena itu bukan sembahyang. Coba Bu ya, habis dapat dari majikan langsung ya, sujud syukur. Kalau ditanya ya, what are you doing? Bilang toce Allah atas rezeki ini, ya, dan toce saya. Nah, gitu Bu ya. Insya Allah bulan depannya akan diapakan Bu? Wah, coba tanya Bu ya. Kepada Allah sujud syukur, kepada majikan mengucapkan toce saya. Nah, ini Bu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ibu sekalian, supaya kita ini dijadikan sebagai hamba Allah yang ahli bersyukur, hendaknya kita tahu diri terhadap orang yang menjadi penyebab ya rezeki kepada kita. Contoh ibu-ibu. Ibu-ibu pernah nggak di kampung di Indonesia pinjam motor tetangga? Enggak. Ibu pernah ya Bu ya? Ataupun saudara lah atau teman. Ketika kita minjem motor, dikasih minjem motor, maka kita harus tahu diri. Tahu dirinya bagaimana? Ketika kita mau mengembalikan motor itu, sekali lagi saya ulangi, ketika kita mau atau ingin mengembalikan motor itu, kita harus tahu diri. Tahu dirinya di mana? Motornya dibersihin dulu ya Bu ya. Jangan sampai kotor gitu loh. Yang tadinya spionnya retak, aku ganti. Misalnya ya Bu ya. Bensinnya full tank. Ya Bu ya. Aku tak penuhi. Sudah kinclong ya Bu ya, glowing ya Bu ya. Motornya mengkilat semua. Kemudian apa? Bensinnya penuh full. Ditambah lagi dengan dikasih apa Bu? Buah nanas, mangga, jeruk ya. Lalu kita kembalikan kepada yang punya. Kira-kira reaksi yang punya itu bagaimana kira-kira? Senang apa merengut? Merengut? Senang. Minggu depan mau pinjam lagi dikasih apa enggak? Wah, monggo tak kasih kuncinya. Tak duplikat kuncinya, tak fotokopi. Wah, sampai mungkin bisa begitu loh. Anytime, 24 jam ya, per day, silahkan. Nah, ini bentuk rezeki apa bukan Bu? Bentuk rezeki Bu, bentuk rezeki ya Bu ya. Selesai sudah? 2 menit lagi nih. Nah, kemudian orang yang ahli syukur Bu, ucapannya lain Bu. Kalau kita hanya baru punya mobil butut, tahu butut Bu? Tahu. Apa butut itu? Doyok, tahu doyok? Dikit-dikit mati ya Bu ya. Walaupun kita hanya punya mobil seperti itu, kita harus mensyukuri. Alhamdulillah, aku masih punya mobil, walaupun mobilnya apa Bu? Butut. Tetangga aku kemana-mana naik motor kehujanan. Nah ini nih Bu, orang yang ahli apa? Syukur. Orang yang punya motor, karena dia ahli syukur, dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah masih punya motor. Tetangga aku kemana-mana naik apa Bu? Sepeda. Sepeda ya Bu ya? Nah. Iya, ini orang ahli syukur. Ontel. Orang yang punya sepeda, karena dia ahli syukur, dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga aku kemana-mana jalan kaki. Oh Bu, ini orang ahli syukur loh Bu. Jadi dia akan tenang hidupnya Bu. Jalan kaki. Orang yang jalan kaki, karena dia ahli syukur, dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah masih punya kaki. Orang sebelah itu lumpuh, nggak bisa jalan kemana-mana. Ingat loh ya Bu ya. Merasa senang apa enggak Bu? Senang. Merasa iri dengki apa enggak? Enggak. Orang yang lumpuh karena dia itu orang yang ahli syukur, dia akan mengatakan apa? Alhamdulillah masih urip.
Nah, Bu ya. Tetangga aku kemarin dibawa ke rumah sakit, cang nggak balik-balik. Maksudnya inna lillahi. Innalillahi raji'un. Ini konsep syukur yang dapat memberikan kita kebahagiaan. Ya Bu ya. Anda, walaupun gajian Anda terkecil di Hong Kong ini Bu, ya, tapi kalau jiwa syukur kita lebih banyak, maka insya Allah ya, uang yang kita dapatkan ini akan menjadi uang yang barokah dan mencukupi Ibu sekalian. Amin. Hanya Ibu jangan sering menggerutu ya Bu ya dengan pemberian Allah. Enggak. Syukuri dulu baru kita beradaptasi, berikhtiar. Ya? Ya. Iya. Makanya orang yang kita ini ya, walaupun gaji segitu, diberikan keberkahan oleh Allah, kecukupan oleh Allah. Akhirnya ya, untuk membeli motor cukup, ya Bu ya. Ya. Membeli kendaraan roda 4 cukup. Bangun rumah cukup. Beli MTR cukup. Kalau cukup, Satu hari PP. insya Allah akan diberikan kecukupan semua. Ini yang kita perlukan sebenarnya, keberkahan dan kecukupan. Makanya Ibu, kalau berdoa kepada Allah, jangan minta kekayaan ya Bu ya. Yang paling bagus adalah minta apa Bu? Kecukupan. Ya, gaji sedikit kalau cukup nikmat rasanya ya Bu ya. Iya, kalau berkah kita bisa bantu musola, bantu pesantren, zakat, bisa membesarkan anak, mendidik kuliah sampai selesai ya Bu ya. Bisa mengumrohkan orang tua, menghajikan orang tua, kan ada seperti ini ya. Jadi ini sebagai bentuk keberkahan karena kita sering bersyukur kepada Allah. Yang tadi janji Allah adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Sedikit saya akan terjemahkan wala in kafartum. Kalau kamu itu ingkar, nggak mau bersyukur kepada aku, kata Allah, maka azabku itu, azab bukan di akhirat saja Bu. Di dunianya dia sudah tersiksa. Kayak tadi yang dapat 500 ya Bu ya. Dapat 500 nggak bersyukur. Ya. Tersiksa apa nggak Bu hidupnya Bu? Oh tersiksa, malamnya nggak bisa tidur, mesti itu Bu, mesti dia curiga. Jangan-jangan ini yang dapat 5.000 ini ada hubungan spesial. Nah, akhirnya curiga, kan sakwa sangka ya Bu ya. Akhirnya dihinggapi rasa itu tadi, iri dengki, suuzon dan lain sebagainya. Ya, sehingga menimbulkan fisiknya lemah karena makan saja nggak enak ya Bu ya. Tidurnya nggak karuan ya, sehingga dia sakit. Kalau sudah sakit, apa kira-kira Bu? Innalillah. Nah iya, udah sakit dipulangin. Majikan nggak mau ngurusin kita yang sakit ya Bu ya. Makanya Ibu sering bersyukur ya Bu ya. Ya. Syukuri terus. Panas kepanasan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dingin kedinginan. Alhamdulillah. Hujan kehujanan. Alhamdulillah. Semuanya harus bersyukur kepada Allah karena yang Allah berikan itu yang terbaik. Anda kehujanan tadi, gotong-gotong ini ya Bu ya. Ya. Itu masih bersyukur karena Ya. ada orang yang hari ini mungkin ada yang ketabrak mobil ya Bu ya, ada yang kena kecelakaan, kita belum apa-apa loh Bu. Maka takdir Allah itulah yang terbaik. Ya, yakini bahwa takdir Allah untuk kita itulah pemberian yang terbaik. Baik. Contoh Anda bekerja di Hong Kong ya Bu ya. Ya. Itu takdir Allah. Sudah syukuri lalu sikapi ya dengan hal-hal yang terbaik di Hong Kong ini. Gak usah dengerin orang-orang yang sebelah sana ya Bu ya. Wah paling di Hong Kong kerjanya kayak gini ya Bu ya. Kan ada begitu ya Bu ya. Beritanya ya Bu ya. Yang negatif-negatif sudah itu nggak usah didengar. Ya, syukuri dulu nikmat Allah, lalu kita perbaiki semuanya di sini. Ya, syukur alhamdulillah. Saya kira cukup pas 3. Hah? 5 menit lagi. Sekarang saya berikan waktu untuk tanya jawab. Monggo yang mau bertanya, silahkan. Di mic, aku pakai ini. Please, any question? I give to the floor. Yes. Cek. Mana dulu? Belakang. Silakan. Oh ya Monggo. udah belakang. Mari.
Gini. Tunggu Bu, biar yang lain ikut mendengar, ikut berbagi ilmunya. Monggo. Bagi yang mau berkorban, itu sunnahnya apa Pak? Katanya ada yang nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, ya. Ya, mohon penjelasannya. Makasih. Bagus. Wah, Assalamualaikum. ini apa namanya? Kalau menurut saya itu kontroversi. Ya. Sebenarnya hadis itu begini, barang siapa yang menginginkan berniat untuk berkorban, ya, maka dalam 10 hari itu kambingnya ataupun zabihannya itu, ya, tidak boleh dipotong kukunya, rambutnya. Nah, yang nyanya ini kadang-kadang kita apa namanya salah tafsir. Nya di sini itu bukan ke kita, bukan yang pengorban itu, tetapi yang dikorbankan itu. Iya, Nah, jadi kakinya biarkan wis dowo-dowo, silahkan biarkan sampai tanggal 10. Jadi bukan kuku kitanya. Nah, ini hadis yang sahih yang penafsiran yang betul seperti itu sebenarnya, Bu. Ya. Jadi bukan apanya? Bukan kitanya, tetapi siapa? Apanya? Kambingnya. Awas ya, jangan digunduli dulu untuk bikin wall ataupun baju. Itu jangan nanti itu setelah dipotong. Nah, supaya apa? Supaya sempurna. Itu maksudnya. Jadi nanti akan ada perdebatan lagi dekat-dekat nantinya, Bu ya. Iya, yang sahih, yang penjelasan yang paling benar menurut saya adalah yaitu tadi. Jadi bukan kuku kitanya. Bayangkan misalnya Ibu ya, kuku kita sekarang sudah panjang, sudah segini. Tiba-tiba saat masuk 1 Zulhijjah, masa nggak boleh dipotong? Sedangkan sunnah Rasul itu ada sunnah 5 ya Bu ya. Di antaranya adalah setiap pagi Jumat dianjurkan untuk motong apa? Kuku, ya Bu ya. Nah, jadi yang dimaksud pemotongan di situ bukan kuku kita, bukan rambut gundul kalau laki-laki ya Bu ya, atau perempuan ke salon motong, itu nggak ada masalah, nggak ada larangannya. Jadi menurut saya itu persepsi pentafsiran. Nah, ya Bu ya. Jadi persepsi pentafsiran. Jadi yang lebih sahih adalah pendapat Ustaz itu tadi ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Jadi bukan kitanya tetapi apanya? Kambingnya. Tolong jangan dikurang-kurangi. Yang kukunya wis dowo ya dowo, rambutnya bulu-bulunya panjang ya biar panjang sampai nanti tanggal 10 atau sampai tanggal 13. Oke, lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Mariati dari Majelis KMS. Mohon izin Bapak, yang ingin saya tanyakan ini tentang saya sendiri, bukan orang lain. Pengalaman saya karena saya bingung ya hukumnya bagaimana. Kita kan sebagai perempuan ya, sudah kodratnya setiap bulan kita memang dapat udzur ya, berhalangan saat kita ibadah. Nah, ketika kita sedang beribadah, sedang rajin-rajinnya baca Al-Quran, mengamalkan wiridan, rajin-rajinnya ibadah, kadang kita ada yang dapat udzur itu tiap bulan itu tidak normal ya. Ada yang awal, ada yang akhir. Nah, ketika kita sedang rajin-rajinnya beribadah di situ, udzur itu datang. Tapi saya sering, pertama memang saya sangat bersyukur, alhamdulillah itu. Tapi yang tidak bisa hilang dari saya, kedua itu saya pasti mengeluhnya begini. Ya Allah, kenapa harus cepat ini? Saya belum selesaikan juz ini, saya belum ini begitu. Nah, itu hukumnya apa dan bagaimana buat saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good question. Saya akan jawab. Ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya al-mu'min la yanjas. Orang mukmin itu nggak najis. Kita ini nggak najis, ya. Jadi walaupun kita itu misalnya sedang haid ataupun nifas, tetap nggak najis. Yang kedua, Nabi dulu ketika menjadi ketua negara, jadi presiden kalau zaman sekarang, itu beliau menulis surat kepada semua ketua negara di seluruh dunia, termasuk bukan seluruh dunia, di sebagian negara Afrika Utara, ya Bu ya, dan Romawi, ya. Kaisar semuanya mendapatkan, termasuk
ke ya Afrika Utara ya, pokoknya Afrika Utara dan Romawi. Ketika beliau menulis surat itu, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menulis surat Toha, beberapa ayat. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa, dan seterusnya. Ini artinya, ibu-ibu sekalian, Nabi menulis, bukan Nabi yang menulis, sekretarisnya Nabi. Nabi menulis ayat itu tujuannya supaya dibaca oleh siapa tadi Bu? Ketua negara yang belum masuk Islam. Orang yang belum masuk Islam itu artinya pernah mandi junub nopo dereng? Ya Bu ya. Belum pernah mandi junub kan orang non muslim ya Bu ya? Ya. Entoh Nabi menyuruh supaya baca ayat apa tadi? Iya. Dulu nggak ada dulu nggak ada mushaf, cuma lembaran-lembaran ya Bu ya. Nggak zaman sekarang itu kan bentuknya, itu Quran, itu mushaf ya. Bentuk buku ya Bu ya. Dulu nggak ada di zaman Nabi. Jadi lembaran-lembaran itu mushaf, itu ayat Quran semua. Nah, orang non muslim saja disuruh baca Al-Quran yang nggak pernah mandi junub, apalagi orang muslim ya Bu ya. Maka saya sependapat dengan pengarang buku Fiqhus Sunnah, orang Mesir almarhum ya, Syekh Sayyid Sabiq, yang mengatakan, lihatlah betapa orang non muslim saja disuruh baca Al-Quran, apalagi kita sebagai seorang muslim yang dalam kondisi junub ataupun haid misalnya. Jadi saya berpendapat, walaupun kita dalam kondisi hadas besar, baca Quran, no problem. Quran itu kan petunjuk ya Bu ya. Walaupun ini ada berbeda pendapat ya. Ya, ada yang mengatakan baca aja nggak boleh. Habis kalau gitu Quran untuk apa? Kalau dikatakan sebagai way of life. Quran itu kan buku petunjuk, manual untuk kita semua ya Bu ya. Iya. Yang wajib dilihat, direnungi, diresapi dan diamalkan. Coba kalau kita goib, tidak menyentuh, tidak membaca, tidak memperhatikan selama nifas berapa hari Bu? 40 hari misalnya ya Bu ya. Artinya kita jauh dari apa? Al-Quran, dan jauh dari Allah. Kan gak masuk akal nih ya Bu ya. Sedangkan Al-Quran itu harus dipegang erat-erat ya, karena itu adalah buku panduan kita dan diamalkan. Maka menurut saya, walaupun Anda sedang haid, baca Al-Quran no problem. Gak ada masalah ya Bu ya. Quran itu untuk dibaca, direnungi dan diamalkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hukumnya buat saya yang suka mengeluh itu? Lah, kok datang begini, dosakah saya? Ya, jadi mengeluh itu artinya tadi kurang bersyukur ya. Ya tidak apa-apa ya Bu ya. Nah, itu kudrat manusia. Kudrat perempuan, minta maaf ya. Syukuri sebagai wanita, dan itu merupakan kudrat wanita. Ya. Makanya ibu-ibu panjenengan misalnya bulan puasa ini ya, bulan puasa. Aku nggak mau datang haid, aku mau suntik, aku mau beli pil anti hamil itu. Pil apa Bu? Nah, para tenaga ahli medis melarang, no, itu kudrat Tuhan. Uang kekotoran mau keluar dibuang kok kamu malah tahan. Ayo, apa yang terjadi kira-kira Bu? Bikin penyakit apa enggak? Ya. Contoh, kita sudah kebelet mau kencing, tiba-tiba mau beli pil obat anti apa? Ditahan sampai 1 hari itu. Apa yang terjadi kira-kira Bu? Wah, seluruh sel-sel kita terganggu semua Bu, badan kita ya Bu ya. Nah, makanya yang paling bagus adalah syukuri nikmat keluar tadi itu ya Bu ya. Syukuri nikmat kedatangan tamu VIP kita ya Bu ya. Alhamdulillah. Penyakitnya keluar gitu loh. Ya, kekotorannya hilang semua, ini akan menandakan kita sehat. Ya. Meng. Toce. Ada lagi. Sudah habis waktunya. Satu lagi. Terakhir. Silakan. Meninggalkan Mekah itu tanggal 20 contohnya. Pas tanggal 18 kita dalam keadaan berhadas. Terus tanggal 20 itu
Baik. Tawabuk ada hukumnya bukan rukun, tapi wajib. Ingat dalam haji itu ada wajib, ada rukun. Kalau rukun itu seperti di Arafah. Kalau kita nggak melakukan itu nggak sah hajinya. Ya, ngerti ya Bu ya? Nah, yang wajib kalau kita tinggalkan, kita tinggal bayar dam. Tahu dam? Denda. Dendanya apa? Ya potong kambing lah. Potong kambing bayar, sudah pulang nggak apa-apa. Nah, ngerti ya Bu ya? Duit nggak punya, ya dimaafkan, mau nggak mampu kok. La yukallifullahu nafsan. Ya kalau bisa ngutang-ngutang lah teman-teman ya Bu ya. Tapi harus bayar dam. Ya kalau tidak mampu sama sekali, apa boleh pun mau nggak mampu kok. Allah Maha tahu ya Bu ya. Nah jadi bayar dam. Saya kira jelas sudah waktunya beres-beres Bu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu sekalian, ketemu lagi insya Allah dalam kesempatan lain, di lain waktu insya Allah di tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita semua dari segala apa yang tidak kita inginkan. Mari kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan kita, keluarga kita, majikan kita, saudara-saudara kita. Semoga kita semua tetap terus diberikan perlindungan, pemeliharaan, keselamatan, kedamaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك ونسألك قلبا مفعوما بشكرك ونسألك بدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك فاجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.